Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Anida Aviana Citra Adianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bentuk molekul. Namun sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi dalam mempelajari bentuk molekul ada dua kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, KD 3.6, yaitu menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau teori VSEPR dan teori domain elektron untuk menentukan dan meramalkan bentuk molekul. Yang kedua yaitu KD 4.6, membentuk model molekul menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar maupun perangkat lunak komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu molekul yang ditentukan berdasarkan jumlah ikatan dan besar sudut-sudut ikatan yang berada di sekitar atom pusat. Jadi, bentuk molekul ini menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Dalam menentukan atau meramalkan bentuk molekul ada dua teori yang mendasari. Yang pertama yaitu teori VSEPR atau teori valence shell electron pair repulsion, yang dalam bahasa Indonesianya dapat kita artikan sebagai teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Teori ini dikemukakan dan dikembangkan pertama kali oleh Gillespie dan Nihon pada tahun 1957. Sesuai dengan teori ini, bahwa bentuk suatu molekul atau geometri molekul dapat ditentukan berdasarkan jumlah pasangan elektron yang berada di kulit elektron terluar. Teori VSEPR ini juga menyatakan bahwa baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikatan itu saling tolak-menolak. Hal ini didukung dengan asas Pauli yang menyatakan bahwa apabila pasangan elektron berada dalam suatu orbital, maka pasangan elektron lain tidak akan bisa mendekati pasangan elektron dalam orbital tersebut bagaimanapun rotasinya. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan gaya tolak-menolak yang ditimbulkan ini, suatu pasangan elektron akan menjauh sejauh mungkin untuk meminimalisir gaya tolak-menolak tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin dekat jarak antar pasangan elektron, maka semakin besar gaya tolak-menolak yang ditimbulkan. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak antar pasangan elektron, maka gaya tolak-menolak yang ditimbulkan juga semakin kecil. Urutan gaya tolak-menolak antar pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada gaya tolak-menolak antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, serta lebih besar daripada gaya tolak-menolak yang dihasilkan antar pasangan elektron ikatan. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori domain elektron. Domain elektron berarti kedudukan atau keberadaan suatu elektron. Untuk menentukan jumlah domain elektron, maka ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, pasangan elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, memiliki satu domain elektron. Syarat yang kedua yaitu di mana pasangan elektron bebas juga memiliki satu domain elektron. Untuk lebih jelas dalam menentukan domain elektron, mari kita sama-sama menentukan jumlah domain elektron dari beberapa molekul yang akan saya contohkan sebagai berikut. Saya punya H2O. Pada molekul H2O terdapat dua pasangan elektron bebas dan juga dua pasangan elektron ikatan. Dapat kita lihat pada molekul H2O bahwa ikatan yang terjadi adalah ikatan tunggal, sehingga dapat dikatakan molekul H2O ini memiliki 4 domain elektron, di mana 2 domain elektron tersebut berasal dari 2 ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron bebas. Jadi total domain elektron yang ada pada molekul H2O ada 4 domain elektron. Contoh yang kedua yaitu molekul CO2. Pada CO2 terdapat 2 ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda, sehingga dapat kita katakan bahwa pada molekul CO2 terdapat 2 domain elektron. Contoh yang ketiga yaitu yang terjadi pada SO2. Pada SO2 terdapat 2
pasangan elektron ikatan dan satu pasangan elektron bebas. Jadi dapat dikatakan dalam molekul SO2 terdapat 3 domain elektron. 2 domain elektron berasal dari 2 ikatan tunggal dan 1 domain elektron berasal dari pasangan elektron bebas. Jadi dalam SO2 terdapat 3 domain elektron. Setelah kita mengetahui teori-teori yang mendasari penentuan bentuk molekul, maka kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk molekul. Marilah kita simak beberapa bentuk molekul dengan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Bentuk-bentuk molekul. Bentuk molekul yang pertama yaitu linier. Pada bentuk molekul linier terdapat 2 pasangan elektron ikatan. Besar sudut ikatan yang terbentuk adalah 180 derajat. Contoh dari bentuk molekul linier ini adalah BeCl2. Kemudian bentuk molekul trigonal planar. Pada bentuk molekul trigonal planar terdapat 3 pasangan elektron ikatan. Besar sudut ikatan yang terbentuk adalah 120 derajat. Contoh dari bentuk molekul trigonal planar adalah BCl3. Kemudian bentuk molekul bengkok. Pada bentuk molekul bengkok terdapat 2 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Besar sudut yang dibentuk adalah kurang dari 120 derajat. Hal tersebut dikarenakan adanya PEB. PEB menyebabkan gaya tolak-menolak semakin besar sehingga sudut ikatannya semakin mengecil. Contoh dari bentuk molekul bengkok adalah SO2. Bentuk molekul bentuk huruf V. Pada bentuk molekul huruf V ini terdapat 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Besar sudut ikatan yang terbentuk sebesar kurang dari 109,5. Hal tersebut dikarenakan ada 2 pasangan elektron bebas yang menyebabkan gaya tolak menolak semakin besar dan sudut ikatan semakin mengecil. Contoh dari bentuk molekul huruf V ini adalah H2O. Kemudian bentuk molekul trigonal piramida. Pada bentuk molekul trigonal piramida terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Besar sudut ikatan yang terbentuk adalah kurang dari 109,5. Hal tersebut dikarenakan adanya 1 pasangan elektron bebas yang menyebabkan gaya tolak menolak semakin besar dan sudut ikatan mengecil. Contoh dari bentuk molekul trigonal piramida adalah NH3. Kemudian bentuk molekul T. Pada bentuk molekul T terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Besar sudut molekul di antara atom sebelah samping dan juga atom sebelah bawah sebesar kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut ikatan yang terbentuk antara atom antar bagian samping sekurang dari 180 derajat. Hal tersebut dikarenakan adanya pasangan elektron bebas yang mengecilkan sudut ikatan karena adanya gaya tolak menolak yang sangat besar. Contoh dari bentuk molekul T adalah ClF3. Kemudian bentuk molekul tetrahedral. Pada bentuk molekul tetrahedral terdapat 4 pasangan elektron ikatan. Besar masing-masing sudut ikatan adalah 109,5. Contoh dari bentuk molekul tetrahedral adalah CH4. Kemudian bentuk molekul jungkat-jungkit.
Pada bentuk molekul jungkat-jungkit terdapat 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Besar sudut ikatan antar atom samping sebesar kurang dari 180 derajat. Sedangkan besar sudut antara atom bagian belakang dan juga bagian depan seperti ini sebesar kurang dari 120 derajat. Contoh dari bentuk molekul jungkat-jungkit adalah SF4. Kemudian bentuk molekul segi empat planar. Pada bentuk molekul segi empat planar terdapat 4 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Besar sudut ikatan yang terbentuk adalah kurang dari 190 derajat. Contoh dari bentuk molekul segi empat planar adalah XeF4. Kemudian bentuk molekul trigonal bipiramida. Pada bentuk molekul trigonal bipiramida terdapat 5 pasangan elektron ikatan. Besar sudut ikatan antar atom samping adalah 180 derajat. Besar sudut ikatan atom bagian atas dan atom bagian samping bawah sebesar 90 derajat. Sedangkan besar sudut ikatan antara atom bagian belakang dan juga bagian depan sebesar 120 derajat. 120 derajat. 120 derajat. Perlu kita ketahui bahwa contoh dari bentuk molekul trigonal bipiramida adalah PCl5. Kemudian lanjut ke bentuk molekul piramida sisi 4. Pada bentuk molekul piramida sisi 4 terdapat 5 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Besar sudut ikatan yang terbentuk di sini adalah kurang dari 90 derajat. Sedangkan besar sudut ikatan yang berada antara atom samping adalah kurang dari 180 derajat. Hal tersebut dikarenakan adanya pasangan elektron bebas yang memperkecil sudut ikatan dikarenakan gaya tolak menolak yang dihasilkan sangat besar. Contoh dari bentuk molekul piramida sisi 4 yaitu IF5. Kemudian yang terakhir bentuk molekul oktahedral. Pada bentuk molekul oktahedral terdapat 6 pasangan elektron ikatan dan besar masing-masing sudut ikatan adalah 90 derajat. Contoh dari bentuk molekul oktahedral adalah SF6. Itu dia beberapa macam dari bentuk-bentuk molekul. Untuk memudahkan teman-teman dalam belajar bentuk molekul, saya tampilkan tabel berikut ini. Pada tabel tersebut sangat memudahkan kita dalam belajar bentuk-bentuk molekul karena sudah disajikan beberapa bentuk molekul dengan diketahui pasangan elektron bebas dan juga pasangan elektron ikatan. Kita tidak perlu menghafal, kita hanya perlu memahami berapa jumlah pasangan elektron bebas dan juga berapa jumlah pasangan elektron ikatan dalam suatu molekul. Dengan begitu, kita sangat mudah sekali dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana sih kita bisa menentukan bentuk molekul apabila kita ketahui rumus kimianya. Untuk mengetahui bentuk-bentuk molekul, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan bilangan koordinasinya. Yang pertama, kita tentukan bilangan koordinasi.
atom pusat sama dengan setengah dikalikan jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah elektron yang didonorkan substituen dikurangi jumlah muatan. Mohon maaf ada kesalahan di sini, ditambah bukan dikurangi. Yang dikurangi adalah pada bagian jumlah muatannya. Jadi pada penentuan bilangan koordinasi atom pusat dapat kita ketahui dengan menentukan jumlah jumlah elektron valensi atom pusat ditambah jumlah elektron yang didonorkan oleh substituen dikurangi jumlah muatan dalam molekul tersebut. Misalnya kita ambil contoh dari molekul CF4. Dari molekul CF4. Pada molekul CF4, atom pusatnya adalah C. Maka kita mencari bilangan koordinasi atom C. Sama dengan setengah kali jumlah elektron valensi atom pusat, yaitu jumlah elektron valensi dari atom C 4 ditambah jumlah elektron yang didonorkan oleh substituen, yaitu jumlah elektron yang didonorkan oleh F sebanyak 4 dikali 1, jumlah elektron yang didonorkan 1, 4 ini adalah jumlah F-nya, dikurangi muatan pada molekul CF4. Karena di sini muatannya 0, kita tulis 0. Dari sini dapat kita ketahui bahwa bilangan koordinasi atom C adalah 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan PEB. PEB dapat kita ketahui dari bilangan koordinasinya dikurangi pasangan elektron ikatan. Bilangan koordinasi pada atom C adalah 4. Kita tulis 4 dikurangi pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan pada molekul CF4 ini adalah 4 karena mengikat 4 atom F. 4 sama dengan 0. Jadi pasangan elektron bebas pada molekul CF4 adalah 0. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan tipe molekul. Tipe molekul dapat kita ketahui dengan rumus AX, M, E, N. X ini adalah pasangan elektron ikatan, E adalah pasangan elektron bebas. Jadi pada molekul CF4 dapat kita ketahui tipe molekulnya yaitu AX4, E0 atau sama dengan AX4. Jika sudah kita menentukan tipe molekulnya, kita tentukan bentuk molekulnya. Langkah keempat, menentukan bentuk molekul. AX4 dalam tabel yang sudah saya tayangkan tadi, AX4 memiliki bentuk molekul tetrahedra. Jadi, pada molekul CF4 dia memiliki bentuk molekul tetrahedra. Dapat kita gambarkan juga seperti ini.
Bagian yang saya tebali ini merupakan bagian depan. Bagian yang saya arsir merupakan bagian belakang. Sedangkan bagian yang saya garis lurus ini bagian samping dan sini bagian atas. Kalian bisa membayangkan bentuk molekulnya seperti apa dari situ. Dari yang saya jelaskan juga, kalian bisa menentukan bagaimana model dari bentuk molekul CF4 dengan bentuk molekul tetrahedral ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Saya ada contoh molekul yaitu SF4. SF4. Langkah yang pertama seperti tadi menentukan bilangan koordinasi. Beta setengah dikali jumlah elektron valensi dari S adalah 6. Kita tulis 6, lalu plus elektron yang didonorkan oleh F jumlahnya yaitu 4 dikalikan 1 yaitu 4 kali 1 dikurangi jumlah muatannya. Karena jumlah muatan dalam molekul SF4 ini adalah 0, maka kita tulis muatannya dikurangi 0. Sehingga BK-nya dari SF4 ini adalah 5. Langkah yang kedua yaitu menentukan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas seperti langkah kedua tadi, langkah yang pertama tadi, bilangan pasangan elektron bebas dapat ditentukan dengan rumus pasangan elektron pasangan elektron bebas dapat diketahui dari bilangan koordinasi dikurangi pasangan elektron ikatan. Jadi bilangan koordinasinya SF6 SS atau S ada 5 dikurangi pasangan elektron ikatannya 4 sama dengan 1. Jadi pada molekul SF4 ini tipe molekulnya adalah AX5 dan bentuk molekul jungkat-jungkit. Nah, sekian itu tadi penjelasan materi tentang bentuk molekul dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga kurang jelasnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.